Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan UKIN Program Profesi Guru tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Romualdus Ferdinandus Sumeo, bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, LPTK Universitas Mula Warman, instansi SMP Negeri 3 Nangaroro. Baik, langsung saja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Pak Guru mau mengecek kehadiran ya. Hari ini berapa orang yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, baik. Tolong ya yang rapi, yang belum sisi dalam di sisi dalam ya. Buku paket semua dikeluarkan, ya ditaruh di atas meja. Ya, semua buku paket. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, untuk ya meningkatkan semangat ya belajar kita pada pagi hari ini, ya menyiapkan fisik dan psikis kalian. Kalau ada kita yel bisa? Tepuk semangat. Oke, baik. Terima kasih, silakan dulu. Ya, materi kita pada pagi hari ini tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pada bab 4. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Ya, silakan. Edel. Ya, berdiri. Ya, kuat, suara kuat. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, baik, petang untuk Edel. Jadi keberagaman menurut ya Edel tadi ya, bahwa suatu kondisi ya masyarakat Indonesia di mana terdapat perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan itu seperti apa? Ya, suku, agama, ras, ya budaya, dan antar golongan. Oke, baik. Aku minta kamu perhatikan ya video pembelajaran di depan ya. Perhatikan baik-baik ya.
apa ya? Ya, bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sekarang kita lihat apa itu keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, mungkin anak-anak sekalian sudah tahu ya apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat Indonesia di mana terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini seperti suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi baik, sekarang kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Jadi, letak wilayah Indonesia yang strategis yaitu di antara 2 samudra dan 2 benua, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Maka dengan itu mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditi dagang, namun juga pengaruh terhadap kebudayaan mereka terhadap budaya kita. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Nah, yang berikut kita lihat 2 kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berikut 3 kondisi iklim. Nah, untuk kondisi iklim, alam yang berbeda seperti daerah pantai, daerah pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, laut mengakibatkan perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, untuk mereka yang tinggal di daerah pegunungan, tentu mata pencarian mereka berbeda-beda, seperti bertani, berkebun. Dan mereka yang tinggal di daerah pesisir, tentu mata pencarian mereka adalah nelayan. Dan yang terakhir, keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, baik, sekarang kita lihat keberagaman masyarakat Indonesia itu apa-apa saja ya. Nah, ada keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Nah, sekarang kita lihat keberagaman suku. Keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, kalau kalian berasal dari suku mana ya? Ya, baik. Nah, jadi tadi yang kalian amati tadi ya tentang apa? Keberagaman. Ya, buat tentang Keberagaman suku. ya keberagaman suku. Ya, Pak Guru bertanya tadi ya. Nah, dari manakah asal suku kalian? Nah, coba salah satu orang. Ya, dari mana asal? Ya, apa nama suku? Suku
yang kau berasal dari mana? Kau jawab. Kuat. Ya, dari mana asal suku Anda? Lebih kuat, ulang. Lebih kuat. Oh, lebih kuat ya. Kita tangkap ke sana. Kuat. Sabar. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya, ya. Asal suku kalian masing-masing, ya. Tentu kalian yang ada di dalam kelas ini, ya, berasal dari suku yang berbeda-beda, ya. Ya, coba satu orang, ya, dari mana? Apa nama suku? Ya, suku Nirudera yang ada di Nagikio. Oke, baik. Ya, itu salah satu suku, ya. Helena, ya. Helena, ya. Sukunya namanya suku Nirudera, ya. Itu berada di Kampung Raka, ya. Kabupaten Nagikio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Itu keberagaman suku, ya. Ya, ada yang menjawab suku Nagekeo. Ya, suku Nagekeo itu di mana? Di Flores, Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Yang kedua, keberagaman agama. Nah, di Indonesia hanya memiliki 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Ya, ada agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Kemudian yang ketiga adalah ras. Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri fisik dan garis turunan. Nah, ras di Indonesia itu ada ras Melayan Mongoloid dan ras Melanesoid. Nah, kalau kalian itu berasal dari golongan ras mana? Ras Mongoloid atau ras Melanesoid? Kalau ras Mongoloid, ya, itu golongan manusia yang mendiami daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan. Sedangkan ras Melanesoid, yaitu orang-orang yang berada di timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi dari video tadi, ya, yang sudah kalian amati, ya, terkait dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tadi ada faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor apa yang pertama? Faktor apa? Tadi. Faktor apa? Yang pertama? Kuat. Ya, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, tadi sudah kalian amati, ya, terkait dengan letak strategis. Ya, bagaimana wilayah Indonesia itu? Ya, wilayah Indonesia itu diakhiri oleh berapa benua? Ya, benua. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra. Ya, samudra Pasifik dan samudra Indonesia. Ya, baik. Jadi jalur yang strategis itu menyebabkan, ya, para pedagang, ya, para juragan dari luar pulau Indonesia atau dari luar negeri, ya, datang, mereka berdagang ke Indonesia. Selain mereka berdagang, ya, mereka juga singgah dan menetap. Ya, di situ mereka menyebarkan, ya, budaya mereka yang dari luar, ya, ya, sehingga menyebabkan keberagaman, ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua,
Ya, kondisi negara kepulauan. Faktor yang ketiga, ya, perbedaan kondisi alam. Faktor yang keempat, sama-sama. Ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman Indonesia. Oke, baik. Sekarang tadi ya kita lihat, keberagaman itu apa saja ya? Ya, tadi ada keberagaman suku. Ya, dari manakah saya berasal? Suku saya itu nama suku apa? Jadi menjawab. Dengan suku Nagekio. Ya. Jadi dari mana saya berasal? Ya, ya tentu di dalam ruang kelas ini ya ada 20-an siswa, tentu berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, coba Edel, ya, dari manakah asal suku saya? Ya. Suku saya berasal dari suku Nagekio. Ya, suku Nagekio provinsi. Tenggara Timur. Ya, Edel dia dari Nagekio. Ya, Nagekio itu di mana? Di Nusa Tenggara Timur. Ya, ada budayanya di situ ya. Ya, salah satu budaya apa? Ya, Edel budaya. Ini budaya. Budaya. Ya, salah satu budayanya adalah ya potong gigi. Ada budaya potong gigi ya. Ya, itu yang ada di Kabupaten Nagekio ya. Ya, dari suku Nagekio itu ada namanya budaya potong gigi. Ya. Oke, baik. Kemudian ada yang kedua, keberagaman apa? Ya, agama kuat. Kamu jangan kaku ya. Kamu kuat. Sabar, belum. Ya, yang kedua ada keberagaman apa tadi? Oke. Ya, keberagaman agama. Di Indonesia tadi ada berapa agama? Itu yang diakui oleh undang-undang ya. Nah, agama yang pertama tadi agama Islam. Agama Kristen. Ada yang ketiga Kristen Protestan. Keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Dan yang terakhir Konghucu. Ya, ada 6 agama ya. Jadi undang-undang ya. Undang-undang 1945 ya, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 ya. Ini mengatur tentang kebebasan kita untuk beragama ya. Ya, itu ada dalam Undang-Undang Dasar ya, tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Oke. Dan yang ketiga tadi, keberagaman apa? Ras. Ya, apa itu ras? Apa itu ras? Apa jawab? Kelompok manusia yang memiliki ciri fisik dan garis keturunan. Bisa? Ya, sabar. Apa itu ras? Ya. Kelompok manusia yang memiliki ciri fisik dan garis keturunan. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi ras adalah kelompok manusia ya, berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Ya, kalau kita di Nusa Tenggara Timur itu masuk kelompok
atau jenis ras apa? Melanjutkan. Dari kita dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur masuk ke dalam jenis atau kelompok ras apa? Wah. Iya, Melanjutkan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Setelah kalian mengamati video, ya, Pak Guru minta kalian bentuk ke dalam kelompok, ya. Jadi Pak Guru bagi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok ya terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Ya, silakan. Kelompok 1 di sebelah kanan Pak Guru, kelompok 2 di sebelah kiri Pak Guru, kelompok 3 di belakang kelompok 1, kelompok 4 di belakang kelompok 2. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja ya. Ya, masing-masing kelompok nanti mengamati gambar yang ada di dalam lembar kerja ya. Ya, lembar kerja ini ada gambar terkait ya keberagaman ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang kalian amati ya lembar kerja yang sudah kalian dapat. Ya. Di situ ada tabel ya. Tabel ya. Tabel kolom yang pertama itu ya, itu ada letak strategis wilayah Indonesia. Nah, sekarang masing-masing kelompok kalian menganalisis ya, mengapa letak strategis wilayah Indonesia itu dia dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, kalian jawab pada tabel atau pada kolom sebelahnya. Ya, bisa? Bisa? Bisa. Ya. Oke, baik. Selamat bekerja. Ya, kelompok 1 silakan. Bisa.
Gimana yang belum paham? Ya, baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,
Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, masing-masing kelompok mewakili 2 orang yang tampil di depan ya, membacakan ya hasil kerja kelompok. Dan Pak Guru minta teman kelompok lain ya, supaya bisa menanggapi ya atau mau bertanya. Nanti ada sesi pertanyaan ya, bisa? Ya, oke. Kita mulai dari kelompok 1 ya, mari kelompok 1. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil analisis kelompok kami terhadap faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia yang strategis yaitu di antara 2 samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta 2 benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita bergantung pada perdagangan internasional, lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Perdagangan yang bebas ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama dan bangsa. Kondisi juga negara itu terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat berkebutuhan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut, mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan seperti perbedaan bentuk rumah, makanan pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Berdiri. Ya. Apakah keadaan transportasi dan komunikasi yang ada di desa sama dengan
Kami mewakili dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 2. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Ya, kelompok 3. Silakan. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, ini kelompok terakhir. Ya, silakan. Selamat teman-teman. Kita akan melanjutkan hasil diskusi kelompok 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Baik. Masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya di depan kelas dan mendapat umpan balik dari kelompok lain, ya. Jadi sudah sangat bagus, ya, penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya, terkait dengan, ya, hasil diskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, ya. Jadi baik, keberagaman masyarakat Indonesia, ya, jadi Indonesia adalah negara yang majemuk, ya. Ada beragam budaya, agama, suku bangsa, ras maupun antar golongan. Namun kita bangsa Indonesia itu tetap bersatu, ya, karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, karena kita berbeda, ya, kita tetap satu jua, ya. Tapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia ini. Ya, faktor apa? Ya, tadi yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Ya, kemudian ada kondisi negara kepulauan, ada kondisi iklim, ya. Karena masyarakat Indonesia itu sifatnya terbuka, ya, terbuka terhadap siapa saja yang datang. Ya, kita itu menerima saja, ya. Nah, itulah yang menyebabkan keberagaman dari masyarakat Indonesia. Nah, sekarang Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan, ya, terkait dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Guru minta Adel, ya, Adel silakan. Ya. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang terlebih dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara,
baik. Tepuk tangan dulu untuk Ariel. Ya. Ya, jadi itu pertemuan kita pada hari ini ya. Pertemuan berikut kita akan belajar ya tentang ya, jadi itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan, ya minggu berikut kita akan belajar tentang arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi Pak Guru harap kalian siapkan diri baik-baik di rumah ya, belajar. Ya, kemudian tugas yang sudah diberikan itu, ya kalian kerja ya minggu depan. Nanti kumpul ya, Pak Guru akan ambil nilainya sebagai nilai keterampilan. Ya, bisa? Bisa kerja di rumah? Bisa. Nah, oke, baik. Untuk menutup kita dalam doa, Pak Guru minta satu orang ya, pimpin kita dalam doa. Edel. Ya. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu sepanjang malam tadi hingga saat ini. Terima kasih atas berkat dan bimbinganmu sepanjang kegiatan kami tadi hingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Namamu yang kudus kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa